Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada minggu pertama di bulan Juni ini Saudara. Saudara, kita akan bersama terus untuk merenungkan dari eksposisi Injil Lukas pagi ini karena waktunya sangat terbatas dengan pelayanan perjamuan kudus dan juga di dalam doa bersyafaat kita. Saya memotong di ayat 1 sampai 9 saja. Mari kita memperhatikan 9 ayat dari Lukas 13. Bagi saudara yang mengikuti PA, Kedup, nanti dalam kebaktian siang saya akan singgung bagaimana ayat selanjutnya. Yang pagi ini kita akan memperhatikan ayat 1 sampai yang ke-9. Saya mengambil satu tema, yaitu jangan sampai terlambat. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu pernah berkhotbah dan memberikan pertanyaan demikian. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya saudara ingin memberitahukan bahwa kecondongan manusia pada umumnya lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada melihat balok di mata sendiri. Saudara, Yesus tahu kecondongan manusia, saudara. Yesus tahu kecondongan kepada kehidupan kita semua, saudara. Di mana kita lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Lebih mudah mengevaluasi orang lain daripada mengevaluasi diri. Lebih mudah menghakimi orang lain daripada menghakimi diri sendiri, saudara. Saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat, bahkan sampai ayat yang kelima ini saudara, dalam perikop ini kita melihat ada orang-orang yang datang kepada Yesus mengajukan suatu pertanyaan, saudara. Pertanyaan yaitu peristiwa yang tragis, di mana ada dua peristiwa di sana. Peristiwa tragis yang disebutkan yaitu ada orang-orang yang dibantai oleh Pilatus yang sedang membawa persembahan, dikatakan darah mereka sampai bercampur dengan darah korban persembahan itu. Akibat pembantaian daripada Pilatus pada saat itu. Peristiwa tragis yang kedua yaitu saudara-saudara, ada 18 orang yang mati mendadak ditimpa menara di Siloam, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka datang bertanya kepada Yesus. Sebenarnya Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Ketika mereka datang bertanya, saudara, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Pertanyaan mereka adalah seperti ini, apakah mereka yang mati dalam peristiwa tragis itu lebih besar dosanya daripada dosa kesalahan orang lain sehingga mereka mengalami peristiwa seperti itu? Saudara, Yesus tahu apa yang ada di benak pikiran mereka di dalam pertanyaan itu. Bukankah ini juga masih berlangsung pada hari ini, saudara-saudara? Ketika kita melihat kejadian, kita melihat orang yang terkena bencana, pasti ada hubungannya. Ada orang memikirkan bencana itu akibat daripada dosa ataupun kesalahan yang dilakukan. Ini terjadi dalam Alkitab ketika Ayub mengalami penderitaan demi penderitaan. Teman-temannya, sahabatnya menuduh Ayub dan berkata, Ayub berdosa, maka dia menderita. Saudara-saudara, di balik orang-orang yang berpikir seperti ini, saudara-saudara, mereka menganggap orang yang enggak kena bencana, yang dianggap enggak kena dibantai oleh Pilatus, bahkan kami tidak mati terkena menara Siloam di sana, berarti keadaan kami adalah keadaan yang lebih baik daripada mereka. Keadaan kami di hadapan Tuhan lebih beruntung, lebih baik, lebih diberkati, saudara. Mereka berpikir dengan superioritas spiritualitas, saudara-saudara. Mereka berpikir atas kebaikan mereka, membuat mereka tidak terkena bencana itu. Dan bagaimanakah jawab Yesus? Ayat yang kelima kalau kita memperhatikan di sana. Slide berikutnya. Dikatakan di sana, saudara-saudara, di ayat yang kelima, kalau kita memperhatikan jawaban Yesus, tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jika kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian.
Dengan menjawab demikian, bukan Yesus mengatakan tidak ada dosa yang membawa ke penderitaan, tidak ada dosa yang membawa tragedi. Tentu ada, saudara. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak mau memberikan kesimpulan secara umum terjadinya tragedi itu pasti karena dosa yang dilakukan orang-orang itu sehingga menjadi korban. Yesus tidak menjawab seperti itu, saudara. Yesus dalam jawabannya menunjukkan bahwa tragedi itu menyingkapkan sesuatu. Menyingkapkan sesuatu apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, Yesus ingin menyingkapkan kefanaan, kemortalitasan kita. Saudara-saudara, manusia ini bisa mati kapanpun juga. Manusia bisa mati akibat bencana yang tiba-tiba itu datang. Kefanaan inilah yang menyingkapkan kepada setiap kita hari ini, saudara-saudara, bahwa kita itu hidup di dunia yang berdosa, dan di dunia yang berdosa ini saudara dan saya ini dalam kefanaan, kesementaraan itu. Kematian yang tidak diharapkan. Yesus membawa pembacanya itu merenungkan bukan tentang orang lain, bukan tentang panjang pendeknya umur seseorang, tetapi Yesus ingin membawa kepada pembaca dan pendengar Injil ini peristiwa tragedi itu adalah memikirkan tentang diri kita, diri mereka sendiri. Dan Yesus mengajak mereka untuk berpikir, bertanya, bagaimana jika kematian itu datang? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka sudah bertobat? Apakah mereka sudah terlepas dari hukuman kekal? Saudara, ini jantung inti daripada Lukas pasal yang ke-13 yang saya mengkaitkan bagaimana Lukas sebagai penulis daripada Injil ini begitu sistematik sekali, ya. Saudara yang mengikuti kelas Injil kita akan melihat, saudara, sistematika daripada teologi yang didasarkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kemarin menarik sekali berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi yang baru dan sebagainya. Berbicara tentang apa? Tentang kekekalan, tentang kehidupan yang ada di depan kita. Yesus mengajak pembaca berpikir tentang dirinya sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Dan dia berkata di ayat yang ke-5 tadi, bertobatlah. Dengan jelas sekali kita melihat melalui perikop ini, saudara dan saya diajak oleh Yesus untuk menilai, mengevaluasi diri, memeriksa diri. Pemahaman inilah yang akan kita pelajari dari perikop berikutnya. Dengan dasar pemikiran pemahaman seperti inilah kita diajak oleh Yesus untuk melihat, memeriksa diri sendiri. Memeriksa bukan orang lain, bukan gereja lain, tetapi gereja kita, orang kita sendiri, dan saudara dan saya ini. Mari kita merenungkan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Saudara, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan pohon ara oleh penafsir Alkitab itu disebut menyentak hati. Sangat menyentak hati, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Ada beberapa pelajaran rohani. Yang pertama, saudara, saya memberikan catatan dengan ringkasan slide berikutnya, yaitu anugerah dan tanggung jawab. Dan yang kedua, anugerah dan kesempatan. Yang ketiga, anugerah yang memiliki batas. Ada 3A yang akan kita pelajari. Nah, saudara sekalian, anugerah dan tanggung jawab. Saudara, kita menyadari di dalam ajaran Alkitab, saudara dan saya, kita diperlihatkan kepada bagaimana Allah bertindak, Allah memilih, bahkan Allah memanggil, Allah menyelamatkan umatnya. Mulai dari kitab Kejadian, bahkan kita bisa belajar daripada kehidupan umat pilihan Tuhan, umat Israel sendiri. Mereka itulah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sehingga ada istilah with privilege come responsibility. Pohon ara itu diberi fasilitas khusus. Mereka diberikan ditanam di tempat yang sangat khusus, saudara. Dicatat di ayat yang ke-6 sampai ke-9 ini adalah pohon ara itu ditanam di mana, saudara? Di kebun anggur. Kebun anggur itu tempat kebun yang istimewa, saudara-saudara.
Yesus tidak bicara pohon ara yang di pinggir jalan, yang di tempat-tempat liar, tidak. Itu ada di satu lokasi, di dalam satu posisi yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yaitu di kebun anggur. Bahkan pohon ara itu ditanam oleh pemiliknya di tanah yang baik. Lokasinya khusus dilakukan dengan baik. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pohon ara ini, saudara-saudara, diperlakukan sangat istimewa sekali, saudara-saudara. Sehingga ketika diharapkan oleh sang tuannya agar dia berbuah, itu wajar dan adil. Pemilik atau penguasa ataupun yang empunya kebun itu pasti merindukan buah. Setelah ditunggu, waktu yang normal adalah 3 tahun, dan waktu itu adalah setelah waktu tahun ketiga, mungkin masuk tahun keempat, bahkan selanjutnya buahnya akan datang. Tetapi dengan privilege ini, dengan anugerah itu, dengan keistimewaan itu didapatkan, pohon ara itu tidak berbuah. Maka kita bisa mengerti sang pemilik itu memutuskan untuk memotong atau memutuskan pohon itu. Pemilik itu merasa ini percuma, tidak ada gunanya, hanya bisa makan dan minum saja, enggak ada hasilnya. Maka pemilik itu memutuskan untuk menebang pohon itu. Saudara-saudara, gambaran untuk pohon yang tidak berbuah ini sangat dimengerti, sangat dipahami oleh orang-orang Israel. Pendengar, pembaca, orang-orang Israel sangat mengerti gambaran ini, metafora pohon yang berbuah atau pohon yang tidak berbuah. Pohon itu yang tidak berbuah itu dimengerti oleh mereka. Gambaran umat Allah yang hidupnya benar, hidupnya saleh, hidupnya kudus, yang tertulis dalam Yeremia pasal 17. Orang yang diperkenan Tuhan itu menghasilkan buah. Maka kalau pohon itu tidak berbuah, berarti menggambarkan keadaan mereka tidak menyenangkan sang tuannya. Keadaan mereka tidak menyenangkan Allah. Umatnya yang dipilihnya tidak taat, tidak hidup benar, tidak mengandalkan Tuhan. Inilah gambaran pohon ara yang tidak berbuah. Sangat cocok sekali untuk Israel, saudara-saudara. Kenapa orang Israel? Orang Israel, umat pilihan Tuhan yang ditanam di dalam posisi yang luar biasa. Tuhan mengasihi mereka berabad-abad dengan harapan Israel itu berbuah lebat. Tuhan memilih Israel bukan berdasarkan kehebatan mereka, tidak. Tetapi Tuhan memilih mereka itu berdasarkan kasih-Nya. Mereka diberikan hukum Taurat supaya mereka bisa mengajar, mereka bisa hidup di dalam aturan Allah. Mereka memiliki intim hubungan dengan Allah, relasi istimewa dengan Tuhan. Bahkan mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir. Mereka diselamatkan dari pembuangan Babel. Mereka diselamatkan dari peperangan terhadap bangsa-bangsa lain. Maka saudara-saudara, benar dan adil kalau Tuhan menghendaki mereka hidup berbuah. Tuhan menghendaki mereka hidup berkenan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesalehan, melebihi bangsa-bangsa lain. Itu kehendak Allah. Tetapi relasi yang khusus ini ternyata tidak terjadi demikian. Justru sebaliknya. Tuhan Allah memilih mereka, menyelamatkan mereka adalah untuk berbuah. Jelas gambaran tidak berbuah itu menunjukkan ketidaksenangan hati Allah kepada umatnya, saudara. Yohanes Pembaptis pernah memberikan teguran dan kritikan yang pedas kepada bangsa, kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, kepada pemimpin-pemimpin agama hari itu. Yang dengan bangga dengan ajarannya, doktrinnya, bahwa dia keturunan Abraham, bapak orang beriman, pasti akan diperlakukan dengan khusus. Yohanes Pembaptis menegur mereka dalam Lukas pasal 13 yang kita ingat dalam khotbah lalu. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ini kontras sekali kehidupan mereka, karena keyakinan agama mereka
tidak menghasilkan buah pertobatan itu. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita berbuah. Tuhan mengajak kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, hidup berbuah. Saya percaya banyak privilege, banyak anugerah di antara kita. Saudara. Tuhan berikan hidup kita, orang percaya, orang Kristen itu diberikan anugerah spesial. Kita memiliki ajaran keselamatan, doktrin keselamatan yang luar biasa, yang berpusat pada Kristus. Gereja memiliki ajaran moralitas yang luar biasa, yang didasarkan kasih Kristus. Kita memiliki spiritualitas yang istimewa, menumbuh kembangkan kerohanian kita. Saudara dan saya tinggal di Australia ini istimewa. Kita orang yang memiliki privilege, kita beribadah dengan bebas, tidak ada halangan. Kita bisa menginjili, tidak dihalang-halangi. Orang Kristen dengan bebas ke gereja. Saudara, saya setiap kali mengambil waktu break, saya mengunjungi gereja-gereja, khususnya di tanah air, di daratan Tiongkok. Tahun ini saya bisa pergi ke daratan Tiongkok, sampai ke Taiwan, sampai ke Hong Kong, mengunjungi gereja-gereja, berbagi kesaksian. Dan saya bukan mengatakan berlebihan, Australia sangat diberkati. Kita orang Kristen sangat diberkati. Tapi apakah kita menyadari privilege anugerah itu harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab inilah menghendaki kita boleh hidup berbuah. Saudara-saudara kita diberkati. Saudara yang bisnis, yang bekerja, saya senang sekali kaum profesional di tempat ini. Banyak di antara kita diberkati dengan kelebihan-kelebihannya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu berbuah di dalam rohani kita? IPC gereja ini sangat diberkati. Saya memperhatikan 25 tahun lewat pelayanan di tempat ini. IPC ini gereja yang sangat diberkati. Yang pertama, paling tidak kita diberkati dengan usia yang panjang. Berdiri di tahun awal-awal gereja Indonesia, berdiri di kota Sydney. IPC ada gereja termasuk di ranking pertama tahun 78, belum ada gereja-gereja Indonesia. Tetapi IPC sudah ada di Randwick, ibadah di sana, memulai persekutuan. Bulan depan kita peringati 38 tahun. Memulainya sudah 10 tahun sebelumnya, tahun 78, tahun 76. Sudah dimulai oleh sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita yang sekarang sudah berpulang. Kita diberikan privilege. Belum lagi kita gereja Indonesia sebagai gereja yang sudah memiliki gedung gereja secara permanen di tempat ini. Tidak banyak gereja Indonesia yang punya gedung sendiri. Bukankah ini anugerah Tuhan? Kita menerima banyak anugerah dari Tuhan, tapi kita ingat tanggung jawab kita, responsibility kita. Tuhan menyelamatkan kita, menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita, merawat kita. Tuhan menempatkan kita di tempat yang baik untuk bisa bekerja dengan baik. Seharusnya kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya ini? Apa yang Tuhan mau dari gereja ini? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Tuhan pada saat-saat kita merenungkan firman ini, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, anugerah itu berkaitan dengan kesempatan. Pohon ara itu memerlukan 3 tahun untuk mencapai kedewasaannya untuk berbuah. Kita tahu, saudara-saudara, kalau 3 tahun tidak berbuah, secara umum, secara hukum umum, saudara-saudara, orang tahu artinya itu tidak berbuah, itu adalah pohon yang tidak akan berbuah. Secara umum, saudara-saudara, itu seharusnya memang sudah ditebang, saudara. Tapi yang luar biasa, pohon ini masih diberi kesempatan lagi. Perhatikan, saudara-saudara, permohonan pengurus pohon itu. Pengurus pohon itu berkata pada sang tuannya, berikanlah waktu 1 tahun lagi. Dan di sana dicatat sang tuan itu setuju.
Artinya apa saudara? Belas kasihan Allah itu yang dikatakan saudara, itu yang dinyatakan. Anugerah itu yang dinyatakan, dia dipertunjukkan kepada pembaca, kepada kita. Bahkan dikatakan berikanlah pupuk. Saudara, tidak biasa pohon ara diberi pupuk, Pak. Hal itu menunjukkan perhatian yang luar biasa, perhatian yang khusus, perhatian yang saya katakan perhatian yang luar biasa, yang spesial itu, saudara. Ini tidak lain tidak bukan menunjukkan apa? Kesabaran Allah. Menunjukkan apa, saudara? Allah sang pemilik kebun anggur itu sebenarnya, saudara, harusnya dia kecewa dan marah, tetapi masih memberikan kesempatan kembali. Inilah good news, inilah kabar baik daripada Injil, memberikan kesempatan kedua. Allah seringkali bertindak di dalam kemurahan anugerahnya kepada kita. Penulis daripada bagian ini, saudara-saudara, saya memperbandingkan kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita baca. Paulus mengatakan dalam Roma 2 ayat 4. Saudara baca, 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sebikan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara, kemurahan besar kebaikan Tuhan yang dimaksudkan ini adalah membawa orang dalam pertobatan. Rasul Petrus pernah mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggap itu sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Karena ia menghendaki supaya tidak binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Petrus mengatakan bahwa janji Tuhan, janji tentang hari Tuhan, janji tentang kedatangan Yesus, itu pasti digenapi. Tuhan gak akan lalai. Kalau sampai hari ini Tuhan tidak datang-datang, Tuhan tidak datang sampai sekarang ini, kenapa saudara? Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai, tetapi Tuhan itu memberikan kesempatan. Paulus mengatakan kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Ini yang disebut dengan God grace. Ini yang berkaitan dengan pertobatan, akan penghakiman Allah itu. Kemurahan hati Allah itu yang menjadi alasan kenapa Allah yang begitu panjang sabar dan tidak segera menghakimi dunia ini. Karena anugerah Tuhan itu. Saudaraku, waktu kita masih hidup ini sebetulnya adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya bisa boleh memasuki bagian hidup kita sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan menghendaki kita berbuah. Kesempatan ini, saudara. Mungkin di antara kita bagaimana orang yang telah gagal dan jatuh. Apakah dia diberikan kesempatan? Saudara, di dalam Alkitab itu ada satu kisah pengalaman daripada Paulus, yaitu kepada seorang rekan juniornya yang bernama Markus. Saudara, apa yang terjadi? Markus, ketika Paulus akan menjalankan misi perjalanan pengabaran Injilnya, Markus diajak dan dia ikut. Markus adalah orang yang taat, setia kepada rekan kerjanya, kepada seniornya, dia ikut. Tetapi pada satu ketika Markus itu mungkinan besar karena kesulitan, mungkinan besar karena tantangan, Markus mengundurkan diri. Markus tidak ikut perjalanan misi itu. Markus begitu kecewa dan dia meninggalkan pelayanan. Dan Paulus sangat marah sekali. Dan Paulus sangat mengecam Markus. Tetapi dalam Kisah Para Rasul di akhir hidup Paulus, ketika Paulus akan menghadapi kematian, dia mengingat akan nama Markus. Dia berkata, panggillah Markus pulang. Bawa Markus kembali, karena dia berguna untuk pelayananku. Dan kita meyakini Markus yang dikatakan di dalam kisah itu ada Markus, penulis daripada Injil Markus. Dia berguna bukan hanya kepada Paulus, tetapi kepada kerajaan Allah, kepada Injil. Dia menuliskan siapa Markus, orang yang pernah gagal. Siapa Markus, orang yang tidak taat. Siapa Markus, dia adalah orang yang tidak setia kepada pemimpinnya.
Tetapi ketika seperti itu, saudara-saudara, Tuhan memberi kesempatan kembali. Tuhan memberikan kesempatan kembali. With grace comes second kesempatan. Datang second opportunity itu, datang anugerah itu, kesempatan ini, saudara-saudara, kita perlu gunakan baik-baik, saudara. Dalam memeriksa hati, meneliti hati kita, mengevaluasi. Kalau kita hari ini ada kesempatan, mari kita gunakan baik-baik. Yang ketiga, anugerah yang memiliki batas. Ada limit. Tuhan penuh kemurahan, ya, anugerahnya, ya, tetapi periodenya, periode masa kemurahan Tuhan itu sudah diperpanjang. 1 tahun lagi dikata, tetapi Alkitab boleh mengingatkan kita tidak untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-9 kita perhatikan. Disebutkan di sana, saudara-saudara, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, ini perkataan yang keras sekali, saudara. Ini peringatan yang keras, saudara. Di mana waktunya akan datang, kesabaran dan kemurahan Tuhan itu ada batasnya, ada limitnya. Allah tidak terus-menerus membiarkan orang berbuat dosa. Namun ada satu masa di mana Tuhan akan menyatakan waktunya. Bapak Ibu berkata, ya, di dalam perjanjian lama, di dalam Injil pun menegaskan bahwa Tuhan itu penyayang. Amin. Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, mengampuni pelanggaran dosa. Tetapi jangan lupa diakhiri dengan kalimat, tidaklah sekali-kali membebaskan orang berdosa dari hukuman. Saudara-saudara, kebenaran umum orang mengatakan opportunity tidak untuk berlaku selama-lamanya. Betul. Dan Alkitab, saudara, memberikan kesempatan demi kesempatan untuk berubah, bertobat. Tapi ada waktu batasnya di mana Tuhan tidak memberi kesempatan kembali. Waktu Tuhan berkata, enough is enough. Marilah kita mengambil kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Inilah inti berita daripada Lukas 13 ayat 1 hingga 9. Perhatikan konteks daripada ayat ini. Ayat 1 sampai yang kelima, masa tragedi. Tuhan Yesus mengatakan di waktu mereka menghadapi tragedi, dua peristiwa tragedi itu, Yesus mengatakan bertobatlah. Repent. Dilanjutkan di ayat yang ke-6 sampai ke-9. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bertobatlah sekarang. Kalau yang pertama mengundang bertobat, tetapi di ayat 9 dikatakan sekarang ini. Ayat yang 1 ke 5 ini memanggil, mengundang kita. Ayat 6 sampai ke-9 Tuhan mengatakan sekarang waktunya, repent now. Kenapa demikian, saudara-saudara? Waktu anugerah itu bisa expired, bisa habis. Penafsir Alkitab mengatakan perumpamaan ini seharusnya berjudul It is almost too late. Penghakiman itu bukan hanya final judgment nanti ini yang akan datang, tetapi ada kemungkinan penghakiman itu bisa terjadi sekarang. Penginjil pendeta besar Billy Graham almarhum tahun 1962, dia di tengah-tengah perenungannya, dia teringat kepada seorang artis terkenal hari itu di Amerika. Dan entah bagaimana keesokan paginya dia meminta sekretarisnya untuk menghubungi artis ini. Memang berhasil dihubungi melalui manajer artis itu. Dan Billy Graham berkata, aku minta waktu untuk bertemu. Dan artis itu berkata, saya sibuk. Nanti 2 minggu lagi. Di-arrange waktu untuk 2 minggu yang akan datang. Maka Billy Graham mengatakan, oke, tetapi dalam 2 minggu itu, in 2 weeks itu, dunia digembarkan dengan seorang artis terkenal yang mati bunuh diri. Saudara yang senior mungkin mengenalnya, yaitu Marilyn Monroe. Ada surat kabar mengatakan, too was too late.
Dalam 2 minggu itu terlambat. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita sekali lagi apa yang terjadi dalam diri kita. Saudaraku, marilah kita hidup berbuah bagi kemuliaan-Nya. Hidup dengan taat dan setia pada Tuhan. Taat dan turut kepada firman-Nya. Hidup yang menghasilkan buah artinya menghasilkan kekudusan, menghasilkan kesalehan, agar kita boleh menjadi saksinya. Kita bisa hidup berbuah, kita menerima Yesus Kristus. Saudara yang belum menerima Yesus secara pribadi, ini saatnya. Ini waktunya, terimalah Yesus. Dan marilah kita berhenti dari dosa-dosa itu. Marilah kita memohon kepada Tuhan pengampunan dan belas kasihan-Nya melalui Yesus Kristus, darah-Nya yang menyucikan kita, yang memperbaharui kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Tidak lain tidak bukan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Dialah yang menemani kita. Dia akan menjadi sahabat kita, penolong kita. Dia yang akan melengkapi kita, memberikan pupuk, memberikan pengajaran, memberikan peringatan, agar kita boleh hidup berbuah. Dan kita boleh hidup dan berkata, Yesus hidup dalam hidupku. Maukah kita membuka hati dan berkata, Tuhan ampunilah aku, perbaharuilah aku. Ada 2 ayat yang indah, baik dari kitab Yeremia maupun dari Injil Yohanes. Silakan kita baca bersama-sama jemaat lebih dahulu. 1, 2, 3. Ayat Yohanes 15 ayat 8, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku yang di surga, dan jika kamu berbuah banyak dan itulah siapkan murid-muridku. Amin. Biarlah ini menjadi pegangan kita, saudara-saudara, firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa persiapan perjamuan kudus.